Assalamualaikum adik-adik peserta OSN IPA SD. Kali ini kita akan bahas soal untuk OSN IPA SD tentang osilasi harmonik. Oke adik-adik, contohnya ini bandul ya adik-adik. Kita lihat ini bandul. Kita harus tahu dulu yaitu apa pengertian dari getaran dan periode. Oke adik-adik, getaran dan periode. Kita harus tahu pengertian getaran, periode, dan frekuensi ya adik-adik. Oke. Pertama getaran dulu adik-adik. Getaran ini adalah gerakan bolak-balik pada titik keseimbangan. Ya. Kemudian titik seimbangnya ini ya, titik B. Ya. Periode ini adalah waktu yang digunakan untuk menempuh satu kali getaran. Jadi periode itu simpulnya T besar. Rumusnya adalah waktu per getaran, artinya jumlah getaran ya. Jadi waktu setiap satu kali getaran itu disebut periode. Sedangkan frekuensi itu simbolnya F, itu adalah jumlah getaran setiap waktu ya, jumlah getaran setiap waktu. Waktunya ini dalam sekon ya adik-adik, ini dalam sekon atau detik ya. Oke, kalau getaran tadi gerakan bolak-balik pada titik simbangan. Oke, adik-adik kita lihat yang mana satu getaran itu. Dari A ke B, kemudian ke C, balik lagi ke B, balik lagi ke A, itu disebut satu kali getaran. Jadi satu getaran itu A ke B, ke C, balik ke B, balik ke A lagi. Ini satu getaran ya. Oke, jadi setengah getaran itu dari A ke C, karena A ke B ke C balik lagi ke A itu satu getaran. Jadi kalau A ke B terus ke C, di A ke B ke C itu setengah getaran. Kalau tadi satu ya, setengah getaran. Kemudian kalau A ke B saja itu seperempat getaran. Untuk mengingatnya gampang adik-adik, ini 1, 2, balik sini 3, 4. Jadi ada 4 bagian. Ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi untuk satu ini seperempat bagian atau seperempat getaran kalau A dari B. Begitu juga B ke C itu seperempat getaran. Ini yang harus adik-adik pahami adik-adik. Kemudian ada lagi adik-adik yaitu hubungan antara frekuensi dan periode. Ya, frekuensi itu seperperiode dan periode itu adalah seperfrekuensi. Oke. Adik-adik kita lihat soal yang pernah muncul di OSN IPA SD ya. Ini ada soal, ada sebuah bandul bergetar dari titik A seperti pada gambar. Ini hanya bayangan dari bandulnya ya. Oke. Oke. Jika waktu gerak dari A ke B, kemudian ke C, kemudian ke D, ke E, dan balik ke D, stop di D ya, adalah 2,5 detik waktunya. Maka berapa frekuensi bandul? Pertanyaan pertama frekuensinya. Pertanyaan kedua, di mana posisi bandul setelah bergerak 13 detik? Oke adik-adik, kita harus cari dulu dari A ke D. Dari A ke D, balik lagi ke D, ini berapa getaran. Adik-adik ini kita lihat, ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dia melewati 4 simpangan, ini baru setengah getaran. Karena balik lagi ke A, baru dia satu getaran. Dari sini, ke D, ke E lagi, maksudnya ini ya, A ke B, ke C, ke D, ke E. Kemudian dia balik lagi ke D, ke C, ke B, ke A ya, ke D, ke C, ke B, ke A, baru satu getaran. Jadi ini semuanya kan 8 ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7, 8. Jadi satu buah ini dari A ke B ini 1/8 getaran. A ke B 1/8 getaran. Oke adik-adik, kalau A ke E setengah getaran. Ya. Kalau A ke C 1/4 ya, atau 2/8. Ya, A ke C 2/8. A ke C kan ini 1/2/8 atau 1/4 getaran. Oke, sedangkan soal ya di soal diketahui A ke B ke C ke D ke E ke D lagi. Oke, kita lihat adik-adik. A ke B ke C ke D ke E ke D lagi. Berhenti di sini di D. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang ini 5/8 getaran. Itu ditempuh dalam waktu 2,5 detik. Oke, dari sini kita bisa cari frekuensinya adik-adik. Kan kita tahu rumus frekuensi tadi adalah yang di awal tadi adalah getaran dibagi waktu. Waktunya dalam sekon ya adik-adik. Oke, berapa getaran dari A ke D? Yaitu 5/8 getaran. 5/8 getaran, waktunya 2,5 detik. Jadi per 2,5. Oke, ini 5/8 tetap. 2,5 kita ubah ke pecahan. Jadi 25/10 ya adik-adik. Ya. Oke, ini pecahan. Kita lanjutkan di sini. 5/8. Ini per yang ini kita jadikan kali. Maka ini kita naikkan 10-nya. Terus 25-nya turun. Ya. Oke, kita nyari frekuensi ya. Ini kita coret 25 dengan 5. 25 bagi 5 hasilnya 5. Jadi yang atas tinggal 10/8 kali 5. 5 dengan 10 bisa coret, tinggal 2. Jadi hasilnya 2/8. 2/8 kita sederhanakan adik-adik jadi 1/4. Sama-sama kita bagi 2. 1/4 itu 0,25. Jadi frekuensinya 1/4 Hz atau 0,25 Hz. Itu 1/4 Hz atau 0,25 Hz. Jadi adik-adik tulis satu saja. 0,25 boleh, 1/4 juga boleh. Oke, kemudian pertanyaan yang berikutnya. Posisi bandul ketika bergerak 13 detik. Kita cari dulu periodenya adik-adik ya. Periode kan waktu ditempuh untuk 1 kali getaran ya. Tadi frekuensi kita sudah dapat ya. Frekuensinya ini. Periode ada 2 cara kita nyarinya adik-adik setelah diketahui frekuensi. Cara yang pertama untuk mencari periode T yaitu waktu pergetaran. Waktu pergetaran. Berapa waktu tempuh tadi yang diketahui di soal? 2,5 detik. Jadi 2,5 pergetarannya sebanyak 5/8. 2,5 kita rubah ke pecahan jadi 25/10. 5/8 tetap. Kemudian 25/10 kali. Ini balikkan naikkan 8 ya. 5-nya turun. Ini kita coret 25 bagi 5. 5 ya. Oke. 5 dengan 10 bisa kita bagi lagi ya. 5 bagi 10. 10 bagi 5 2. Jadi 2 tulis di bawah sini karena 10 lebih besar. Sehingga periodenya 8 bagi 2, 4 sekon. Oke adik-adik. Itu cara pertama mencari periode. Cara keduanya, ini cara pertama ya waktu. Cara kedua kita pakai hubungan frekuensi dengan periode. Periode sama dengan 1/f. Sehingga 1 per frekuensi kan kita dapat 1/4 tadi. 1/1/4. Jadi 1 kali 4-nya naik ke atas, 1-nya turun ke bawah. 1 kali 4/1. Jadi hasilnya 4 sekon atau 4 detik. Ini sama ya. Jadi adik-adik tinggal pilih yang mana satu mencari periodenya. Untuk apa periode ini? Untuk kita tahu bahwa pada saat 13 detik nanti benda di mana. Jadi satu periode adalah waktu yang ditempuh untuk 1 kali getaran. Oke adik-adik, 1 kali getaran tadi dari A ke B ke C ke D ke E, balik lagi ke D ke C ke B ke A, itu 4 sekon ya. A, B, C, D, E.
balik lagi DCBA, ya, DCBA ini 4 sekon. Oke adik-adik, jadi 4 sekon, nanti A ke B lagi, ke C, ke D, ke E, ke D, ke C, ke B, ke A lagi, itu 4 sekon lagi, baru 8 sekon. Balik lagi, ini 2 getaran, berarti dia 13 detik ini bisa 3 getaran lebih. Jadi A, B, C, D, E, D, C, B, A lagi ya, itu 4 sekon lagi. Jadi sudah 3 kali getaran, dia dapat 12 sekon, berarti tinggal 1 sekon lagi atau 1 detik lagi. Untuk yang 1 detik ini ya, kita lihat, kita cari dari sini ke sini berapa detik ya, kita cari. Ini kan tadi 1/8 dari A ke B. Dari A ke B kita lihat 1/8 dari, ya, dari 8 berarti 1 putaran penuh dari 4 sekon. Kita coret 4 dengan 8. Jadi 2 ya, di bawah 2 ya, jadi ini 1 per 2. Jadi 1 ini setengah sekon, 0,5 sekon. Sedangkan kita ada sisa waktu 1 sekon lagi tadi. Ini 13, sedangkan ini 3 getaran, 12 sekon, dia sudah sampai ke A kembali. Berarti ini ke sini setengah sekon. Tambah lagi ini ke sini setengah sekon. Jadi ini tambah ini jadi 1 sekon. Jadi 12 tambah setengah jadi 13. Jadi dia berhenti di titik C. Ya. Jadi di sini posisi bandul setelah bergerak selama 13 detik berada di titik C jawabannya. Adik-adik, semoga informasi singkat kali ini dapat membantu adik-adik dalam menghadapi OSN IPA SD. Demikian video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berhasil. Sampai jumpa pada video yang berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.